Haleluya, haleluya, shalom alaikum bishim hamasiah, salam aki. Aku kabarkan Injil keselamatan. Bapak Ibu dan Tuhan, ketemu lagi dengan saya Evangelis Avraham Effendi Usman. Bagaimana kabar saudara semuanya? Tentu luar biasa. Yes, 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 wow, kita itu sangat istimewa. Saudaraku, para pencinta channel Injil Habaget. Kalau kita melihat hari-hari ini bagaimana di wilayah yang mayoritas umat Islam, seperti Arab Saudi, Iran, dan daerah-daerah Jazirah Arab lainnya yang penduduknya 80% atau 90% umat Islam saat ini mulai goyah ya. Saat ini Bapak Ibu mulai goyah imannya. Apakah ini salah satu tanda-tanda akhir zaman? Kita tidak tahu, tetapi kalau kita melihat Alkitab, kita membaca Alkitab, iya Bapak Ibu, ini adalah salah satu ciri-ciri tanda akhir zaman. Yang terdahulu menjadi terkemudian, dan yang terkemudian menjadi terdahulu. Di mana ada orang yang dulunya Kristen, lahir dari rahim, lahir dari ibu, dari orang tua Kristen. Tetapi pada akhirnya orang itu meninggalkan kekristenan. Dan di kantong-kantong Kristen, di mayoritas Kristen, mereka mulai meninggalkan kekristenan. Entah masuk agama manapun, ada yang menjadi mu'alaf, ada yang menjadi ateis, itu terserah. Karena memang sudah tertulis seperti itu dalam Alkitab. Di akhir zaman nanti banyak orang yang murtad. Banyak orang yang meninggalkan Adonai Yeshua HaMashiach. Banyak orang yang meninggalkan keselamatan. Banyak orang yang menyangkal Yeshua HaMashiach sebagai Elohim, sebagai firman yang hidup, sebagai Mesias. Begitu juga sebaliknya. Di kantong-kantong mayoritas, di daerah Arab yang notabene adalah hampir semua Islam, masyarakatnya beragama Muslim, mereka juga mengalami seperti itu Bapak Ibu. Mengalami krisis iman yang luar biasa. Seolah-olah mereka sudah tidak sanggup lagi bertahan di dalam ikatan agama. Sudah tidak sanggup lagi berada di bawah bayang-bayang maut. Dan sudah menyadari bahwa keselamatan itu hanya ada di dalam Yeshua HaMashiach. Kepastian keselamatan hanya ada di dalam iman kekristenan. Di dalam iman mereka tidak ada kepastian keselamatan. Sehebat apapun amal kebaikan, kalau saudara bertanya, yakinkah saudara masuk surga? Yakinkah Anda masuk surga kalau sudah mati? Orang semua menjawab tidak yakin. Kenapa? Karena kepastian keselamatan tidak dialami. Dan tidak ada kepastian keselamatan. Kalau dibilang keselamatan itu kalau harus berbuat amal, kebaikan, segala macam bla 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 bla, pertanyaannya yang sering saya tanyakan adalah sehebat apa dan sebanyak apa kebaikan amal yang harus dikumpulkan. Ini Bapak Ibu para pencinta channel Injil Habaget. Dan kita melihat juga beberapa hari yang lalu di media sosial, di YouTube saudaraku, di mana di Iran para perempuan muslimah mereka sudah melakukan demo besar-besaran untuk menuntut pemerintah supaya tidak diberlakukan lagi jilbab bagi seorang perempuan. Tidak diberlakukan lagi. Jadi yang terjadi di Arab itu akan mengalir ke daerah-daerah muslim lainnya. Ya, itu akan mengalir Bapak Ibu, dan itu akan tertransfer kepada mereka. Mereka nanti akan mengikuti jejak Arab Saudi. Kalau saat ini Arab Saudi kita lihat mereka sudah melonggarkan aturan-aturan yang dulunya mereka perketat. Dulunya mereka haramkan, sekarang mereka harumkan seolah-olah itu halal sekarang. Ini akan diikuti oleh negara-negara Arab lainnya Bapak Ibu ya. Negara muslim lainnya. Iran, seorang muslimah mati gara-gara apa Bapak Ibu? Gara-gara demo tentang jilbab. Mati saudara. Nah, di dalam Alkitab juga ada diajarkan bagaimana seorang perempuan berpakaian. Tetapi lebih daripada itu, Alkitab mengajarkan kita harus mendandani tubuh rohani kita. Bukan berarti tubuh jasmani diabaikan sehingga mendatangkan kemudaratan bagi kita pribadi. Ya. Yang paling penting adalah kita harus memperhatikan tubuh rohani kita.
Pakaian rohani kita dalam hal ini adalah kita bagaimana menjaga sikap hati kita, menjaga pikiran kita agar selalu dekat dengan Tuhan. Nah, di dalam Alkitab dikatakan Bapak Ibu, di dalam kitab Filipi ayat yang ke-10 dan ayat yang ke-11. Di situ dikatakan, itulah sebabnya Elohim sangat meninggikan dia. Dia yang dimaksud adalah Yeshua HaMashiach, dan mengaruniakannya kepadanya nama di atas segala nama. Ayat yang ke-10, supaya dalam nama Yeshua HaMashiach bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi. Bertekuk lutut. Kenapa? Semua yang ada di langit, semua yang ada di bumi dan yang di bawah bumi bertekuk lutut di dalam nama Yeshua HaMashiach. Karena di ayat yang lain dikatakan, semua otoritas, semua kuasa, segala otoritas sudah diberikan kepada Yeshua HaMashiach, kepada Yesus Kristus. Diberikan. Jadi kalau ada orang yang mengaku dirinya Mesias setelah 650 tahun setelah Injil, ada orang yang mengaku nabi, ada orang yang mengaku rasul Bapak Ibu, ada orang yang mengaku dia bisa menyelamatkan. Artinya orang itu mengaku dirinya Mesias. Ingat, setelah Yeshua HaMashiach itu banyak muncul cikgu-cikgu palsu. Ya. Banyak muncul cikgu-cikgu palsu setelah Adonai Yeshua HaMashiach. Yeshua katakan nanti setelah aku akan muncul cikgu-cikgu palsu. Artinya apa Bang Pendi? Pengajar-pengajar palsu, guru-guru palsu, bahkan nabi-nabi palsu. Mereka menyamar seolah-olah mereka itu kalian, padahal itu bukan kalian. Tetapi mereka ingin menyeretkan orang-orang yang percaya supaya menjadi bagian daripada mereka. Hati-hati, ini adalah saatnya kita benar-benar menjaga iman kita, percaya kepada Adonai Yeshua HaMashiach. Artinya apa Bang Pendi? Hidup kita, mati kita harus dalam Yeshua HaMashiach. Banyak orang berkata di antara kita, saya sering mendengar di lapangan Bapak Ibu, saya Bang Pendi mau mati demi Yesus. Mau mati untuk Yesus. Tapi yang sangat jarang kita dengar, saya mau hidup demi Yesus. Saya mau hidup untuk Yesus. Saya mau hidup dalam Yesus. Jarang sekali kita dengar. Mati mau di dalam Yesus, tapi hidup di dalam Yesus jarang orang mau. Bagaimana Yesus sudah memberikan contoh teladan kepada kita, tapi kita sedikit sekali di antara kita yang mau mengikuti teladan yang sudah ditunjukkan, yang sudah diberikan contoh oleh Adonai Yeshua HaMashiach kepada saudara dan saya. Makanya dengan adanya media sosial Bapak Ibu, saya selalu pergunakan untuk menyampaikan apa yang saya dapatkan. Menyampaikan apa yang saya tahu mengenai firman Tuhan kepada kita semuanya. Agar kita kokoh. Karena ini adalah hidup kita di penghujung zaman. Hati-hati, harus kita jaga iman kita agar selalu berdiri teguh di atas fondasi iman yang benar, yaitu firman Tuhan yang hidup. Bapa surgawi yang kita kenal di dalam pribadi Adonai Yeshua HaMashiach, Yesus Kristus. Kita harus berdiri teguh di atas fondasi iman yang benar, kita harus hidup di dalam Dia. Kalau kita mau mati di dalam Dia, tapi kita tidak mau hidup di dalam Dia, itu patut dipertanyakan. Benarkah nanti di akhir hayat kita mati di dalam Dia? Atau tidak? Atau justru sebaliknya kita mati di luar Dia? Kalau kita mati di luar Dia, apa yang terjadi Bang Pendi? Ya binasa, kata Alkitab, bukan kata saya. Nanti Alkitab yang akan menghakimi saudara ketika Alkitab mengetahui kalau kita ini adalah tidak mati di dalam Dia. Kita mati di luar Dia. Alkitab yang akan menjadi hakim kita. Firman nantinya akan menjadi hakim kita. Karena firman berkata segala penghakiman adalah hakku. Ya, bukan hak Bang Pendi, tapi haknya firman Tuhan, hak Tuhan. Segala penghakiman itu hak Tuhan. Nah, kalau kita hidup di dalam firman, di dalam Dia, maka mati kita sudah pasti di dalam Dia. Tetapi kita kepingin mati di dalam Dia, bila hidup kita tidak di dalam Dia, maka kita otomatis mati pun tidak mungkin di dalam Dia. Nah, ini perlu dijaga Bapak Ibu. Ingat, hidup kita di
penghujung zaman. Jaga iman saudara, bacalah kitab suci. Baca kitab suci, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, glory haleluya, baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Bapak Ibu, kalau kita mau tumbuh, maka kita harus membaca selalu kitab suci. Karena kitab suci inilah ya, firman Tuhanlah yang mengubah kita. Perilaku kita, hati kita, pikiran kita, kehidupan kita, langkah kita, firman Tuhan yang ubah, bukan kita. Saya akan lanjut baca ayat 11. Dan segala lidah mengaku, Yeshua HaMashiach adalah Tuhan bagi kemuliaan Elohim Bapa. Nah, ini terjadi. Dulu banyak orang menghina, mengolok-ngolok iman kekristenan. Sekarang Bapak Ibu, kita melihat di mayoritas orang berbondong-bondong datang kepada Yeshua HaMashiach. Karena sudah tertulis, nanti di akhir zaman semua lidah mengaku, semua lutut bertelut, Yeshua HaMashiach adalah Tuhan. Haleluya. Yeshua HaMashiach adalah Tuhan. Saudaraku para pencinta channel Injil Habaget, kiranya video singkat ini menjadi berkat bagi kita semuanya. Sharekan video ini agar menjadi motivasi dan menguatkan iman saudara-saudara kita yang ada di sekitar kita. Saya mengucapkan terima kasih selalu kepada Bapak Ibu semua yang selalu mendukung penginjilan Habaget, baik lewat doa, lewat dana, lewat motivasi, dan saudara menonton Injil Habaget. Bapa Yahweh Bishim Adonai Yeshua HaMashiach, Ruach Kudus memberkati kita semua. Haleluya, amin, salam murtadin.